kita ada dua tema. Yang pertama adalah mengenai halal logistik, yang kedua mengenai halal produk UMKM. Jadi kami sebagai divisi kewirausahaan UITL itu memfasilitasi dari dua sisi ya Pak ya, karena kita bergerak di bidang logistik, maka kami memfasilitasi bagaimana sebagai perusahaan logistik untuk mendapatkan sertifikat halal. Atau kalau misalnya ada pertanyaan apa segala macam yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum ini. Untuk yang kedua, untuk UMKM, untuk halal produk UMKM, kami memfasilitasi untuk registrasi sertifikat halal dan itu semua free Pak. Nah ini salah satu program kami. Nah, mungkin untuk program-program selanjutnya akan kita lebih hebat lagi lah Pak ya. Oke. Ya. Memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah bahwa semua produk itu memang harus bersertifikat halal kecuali non halal. Jadi tidak ada lagi yang nolak, itu sudah tidak ada. Jadi sekarang produk halal atau non halal. Jadi jelas. Jadi dapat bermanfaat bagi semua peserta, untuk bagi UMKM mendapatkan registrasi sertifikat halal, dan untuk yang bergerak di bidang logistik akan tahu bahwa peraturan ini memang sudah mandatori, jadi mendapatkan sertifikat bagaimana caranya dan mereka akan segera mendapatkan sertifikat halal. Dan pengembangan yang pastinya, pengembangan untuk UMKM juga supaya produknya kalau mau terima sama masyarakat ya sebaiknya ya. Dan kita juga mengharapkan ya kalau mau apalagi untuk kalau target ekspor juga itu kan penting. Oke, sebenarnya bukan 1.200 tapi 1.300 secara total. Tapi dibandingkan dengan belum ada sebulan lalu itu baru 1.000. Berarti pertambahannya itu sekitar 300. Belum ada sebulan bertambah 300. Berarti apa? Sudah banyak orang berminat dan memang prosesnya cukup bagus. Tuh. Oke, itu kebijakan masing-masing perusahaan apakah mereka mau mengadopsi logistik halal atau tidak. Kami dari ahli akan senantiasa membantu dari sudut sosialisasi atau mereka mau tanya bagaimana prosesnya. Itu kebijakan masing-masing perusahaan sih, tapi yang jelas kami sangat terbuka jika ada pihak yang mau bertanya apa sih bagaimana cara proses logistik halal, biayanya, berapa lama, atau mungkin terkait dengan teknis perusahaan itu, ada perusahaan pergudangan, perusahaan tracking, karena beda-beda itu caranya juga beda-beda dan jangan sampai mereka tuh punya cara yang salah atau pemahaman yang salah gitu. Jadi kembalikan kepada perusahaan masing-masing. Tapi yang jelas saat ini kalau memang Bapak Ibu membawa makanan minuman kayaknya harus ya, karena konsumen rata-rata sudah meminta sih. Itu aja sih dari kami. Tantangannya, pertama harus ada namanya tadi semakin banyak sosialisasi dan kolaborasi dari berbagai pihak ya. Seperti yang kita ikuti hari ini adalah sosialisasi dan kolaborasi dengan organisasi yang berbeda. Ahli sangat senang untuk seperti ini. Jadi kita harus mungkin memperbanyak sosialisasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang ingin bertujuan kemajuan logistik halal di Indonesia. Tantangannya adalah bukan cuma logistik halal yang diperhatikan, bahwa industri halal secara keseluruhan harus diperhatikan. Kami dari ahli ingin supaya orang itu mempunyai dorongan terutama dalam bidang konsumen, mereka minta bisa membuka pasar yang baru. Dalam hal ini pasar bukan cuma domestik saja, bisa jadi ekspor. Nah, kami ingin mereka bisa merasakan manfaatnya. Apa sih manfaat mendapatkan logistik halal? Itu yang sedang dikejarkan oleh ahli saat ini. Akselerasi arah logistik, tadi saya bilang kita harus menarik sebanyak mungkin stakeholder atau pihak-pihaknya. Nah, ahli akan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, yang paling in sekarang adalah kami ingin mendukung program studi logistik halal.
Karena dengan adanya program logistik halal itu akan lebih banyak tersebarkan informasi, teknis dan implementasi, dan itu semua didukung oleh penelitian keilmuan, dan itu adalah menjadi program jangka pendek dari ahli. Kami sedang bekerja sama dengan salah satu kampus untuk membuat program studi logistik halal. Selain itu program-program lain seperti seminar, sosialisasi, FGD itu juga tetap akan dilaksanakan. Oke. Ya, terima kasih Mas. Sebetulnya konteksnya itu sebenarnya adalah bahwa kalau secara normatif itu BPJPH sebenarnya sudah ada listnya sebenarnya kalau untuk biaya mengurus sertifikasi. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh sebagian teman-teman, khususnya di dunia logistik itu adalah implikasi biaya yang ditimbulkan, baik terhadap pemrosesan sertifikasi itu terkait dengan jumlah site, jumlah outlet, jumlah fisik fasilitas logistik gitu ya, plus kemungkinan besarnya biaya investasi yang harus ditanggung. Jadi menurut saya kita harus bisa sampaikan hal itu, dan mudah-mudahan pemerintah melalui PJPH bisa membuat semacam penyesuaian lah, bahwa yang kita concern kepada biaya itu adalah hal-hal biaya yang memang implikasinya terhadap eksistensi layanan kita akan cukup berat misalnya. Jadi contoh misalnya satu perusahaan yang memiliki layanan intensif network seluruh Indonesia gitu, apakah mereka harus juga menanggung biaya proses registrasi sertifikasi halal itu sampai ke istilahnya survei terhadap ke semua kantor itu. Belum lagi kemudian implikasi berikutnya terhadap keharusan mereka melakukan investasi baru untuk pemanfaatan fasilitas yang halal dan non halal. Itu sih sebenarnya. Saya kira tidak ya. Jadi kan karena kita melihat bahwa yang menolak itu sebenarnya kan banyak alasan lah ya. Alasan itu tergantung masing-masing lah. Bisa karena alasan biaya itu tadi salah satunya misalnya, atau alasan memang karena belum tahu gitu ya. Jadi dan juga alasan karena memang cara pandang yang berbeda. Misalnya cara pandangnya dianggap ini semata-mata konteks agama gitu ya. Padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi ya menurut saya sih biarkan saja, nanti teman-teman sambil jalan belajar. Makanya saran saya tadi adalah bahwa coba tolong pelajari dengan cermat regulasi dan ketentuan yang ada gitu. Karena bagaimanapun kita sudah menjalani bahwa logistik itu apapun kegiatannya itu penuh dengan regulasi. Jadi selama kita misalnya pelajari regulasinya, mungkin kita akan semakin paham. Itu sih saran saya. Menurut saya kita harus membentuk tim nasional sosialisasi gitu ya, karena tim nasional sosialisasi itu sangat penting. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang memerlukan intensitas sosialisasi ke para komunitas industri atau asosiasi atau perusahaan gitu, yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan terinternalisasi lebih cepat gitu terhadap keberlangsungan dan mungkin tingkat jalannya aktivitas halal logistik itu. Jadi dengan dipimpin oleh BPJPH atau pemerintah misalnya, maka tim halal logistik itu kan bisa, tim sosialisasi itu bisa melibatkan berbagai komunitas gitu, bahkan termasuk juga teman-teman dari asosiasi, supaya kita ini jadi gerakan nasional lah, gerakan bersama untuk bisa mensukseskan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan ketetapan halal logistik yang walaupun saat ini masih pada taraf beberapa produk dan beberapa aktivitas logistik. Jadi belum semua gitu ya. Jadi aktivitas produk berupa minuman, makanan,
obat dan kosmetik, serta dari sisi aktivitas itu juga baru hanya pada penyimpanan, pengemasan dan pendistribusian gitu. Di luar itu juga belum gitu. Jadi mari kita lakukan sosialisasi bersama, dan menurut saya itu salah satu yang bisa kita tempuh ya secepatnya gitu. Minimal setahun lah menurut saya sih. Ya. Lumayan banyak ya pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikat halal untuk logistik ini, di mana di tempat saya kebetulan harganya bersaing dan mungkin terjangkau gitu untuk para pelaku usaha, terutama yang pelaku usaha mikro kecil gitu Pak. Ya, jadi para pelaku usaha utamanya yang usaha jasa logistik, jasa pendistribusian, pertama harus memiliki NIB ya. Yang kedua harus memiliki penyelia halal yang sudah mengikuti pelatihan penyelia halal dan uji kompetensi. Kemudian harus mengangkut bahan produk yang memang wajib sertifikat halal seperti makanan, minuman, obat, kosmetik. Kalau mengangkut seperti alat berat ataupun mungkin spare part itu nggak perlu mengajukan sertifikat halal. Untuk biaya sendiri itu sudah ada di website BPJPH, Depkap-Kaban nomor 22/2024 ya. Di situ disebutkan komponennya, biayanya apa saja. Ya, jadi pelaku usaha jangan merasa mahal banget ya. Bisa nanti dicek di website resmi BPJPH bahwa harganya sekian, dan langsung menanyakan ke LPH terkait yang bisa mengaudit jasa logistik. Ya, alhamdulillah tadi setelah saya mengikuti seminar hari ini cukup ya, pengetahuan yang saya terima ini lumayan banyak jadinya. Selain mendapatkan ilmu-ilmu, serta juga mendapatkan pengetahuan dari teman-teman yang ada di sini gitu. Betul, setuju ya, karena sertifikasi halal ini tidak hanya untuk logistik aja ya, kalau bisa ya untuk semua. Kebetulan di tempat kami ada dua, ada untuk warehouse sama ada untuk transport. Saat ini kami sedang proses, untuk week depan kita akan melakukan asesmen, dan untuk week selanjutnya kita akan diaudit. Untuk proses kita akan mengambil LPH Sukopindo. Nah, week besok ini mereka akan kunjungan ke Cibitung untuk melakukan pre-assessment sebelum melakukan audit. Kita di sana sudah menyiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh LPH.